Oke ya, jadi kita akan mendiskusikan bagaimana sistem pengadministrasian PPN ya, khususnya sekarang sudah semuanya berbasis aplikasi ya. Kalau untuk pajak pertambahan nilai ini sudah langsung dia sinkron ke database perusahaan dengan database kantor pajak, khususnya dalam penerbitan e-fakturnya gitu. Jadi sekarang penerbitan faktur pajak itu sudah menggunakan nomor seri yang dikeluarkan langsung oleh kantor pajak. Nah, PPN ini kan sudah tahu ya, artinya tidak semua perusahaan ini bisa memungut PPN. Apa kriteria perusahaan yang boleh memungut PPN? Rosa? Rida? Rida dulu lah, Rida. Rida kayaknya dari tadi tidur aja nih. Rida, apa kriteria perusahaan yang boleh memungut PPN? Perusahaan yang bagaimana dia dari segi aturan pajaknya? Yang omsetnya di atas 4,8, Pak. Oke, dia disebut apa dia? Hah? Disebut maksudnya, Pak? Kalau sudah memungut PPN, perusahaan itu disebut sebagai apa dia? PKP. Iya, PKP. Tolong di screenshot lagi ya. Siapa yang screenshot nih? Hah? Screenshot, Pak. Iya. Rosa lah, screenshot kirim ke saya lagi ya. Rosa? Saya, Pak. Bisa screenshotnya? Nggak ada laptop, Pak. Ya, kau kuliahnya pakai apa nih? Nggak pakai laptop? Iya, Handphone aja loh, Pak. Handphone aja. belum mampu kami beli laptop, Pak. Nanti ya, Pak ya. Oh, handphone 5 juta, 7 juta. iPhone. Gitu. Laptop tak terbeli. Cemana Rosa ini? Alah Rosa. Besok saya beli ya, Bapak ini, Bah. Besok saya beli. Terus lo, Bapak. Lagi makan, Bah. Dari kemarin udah slow. Oke ya, jadi PPN pertama itu tadi yang sudah PKP, maka dia wajib memungut PPN dari semua transaksi penjualan barang atau jasa. Ya. Kemudian dalam pelaporan PPN ini kita pasti nanti akan berhubungan dengan kantor pelayanan pajak. Ya. Nah sekarang itu semuanya harus dilakukan berdasarkan elektronik, termasuk penerbitan faktur pajak ini. Nah, nomor seri faktur pajak nanti itu kita minta ya. Jadi kalau perusahaan sudah PKP, dia harus punya yang namanya EPIN, sudah pasti kan? Elektronik number untuk identitas pengurusan laporan pajak. Nah, kemudian sekarang untuk pengajuan PPN nomor seri faktur pajak itu sudah bisa menggunakan DJP online. DJP online ini. Nampak kan? Nampak di monitor kalian? Nampak, Pak. Ya, DJP online ya. Nah, nanti ini baru di sini klik masuk. Nah, ini masukkan. Ya, masukkan NPWP. Jadi NPWP ini harus NPWP sebenarnya. Nah, kata sandi ini kata sandi yang diberikan ketika kita mendaftar. Mendaftar untuk menggunakan mendaftar untuk menggunakan login DJP online ini gitu. Ya, tapi sebelumnya kalau belum bisa itu kan di sini ada. Nah, belum menerima email, belum registrasi, nanti klik di sini. Nah, belum registrasi nanti diklik ya.
masukkan NPWP. Nah, dia harus punya e-PIN gitu. Jadi kalau dia nggak punya e-PIN, dia nanti nggak bisa daftar ke DJP online untuk mengurus ininya, untuk mengurus apanya namanya tadi? Untuk mengurus nomor seri faktur pajak, ya. Nih. Nah, nanti kalau sudah punya apa namanya? Karena saya belum bisa ngasih contoh ini karena ini harus NPWP perusahaan yang asli gitu ya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Sebetulnya ada, cuman sepertinya nanti minggu depan ingatkan saya ya untuk praktek menggunakan itu karena dia harus ngambil data perusahaan yang sebenarnya gitu. Jadi nanti waktu login ini saya matikan karena ini data perusahaan orang lain ya, jadi nggak bisa ditampilkan dengan sembarangan gitu ya. Oke, nanti kalau udah registrasi maka dia akan dapat login karena sudah punya e-PIN ya. Nah, baru nanti dia dapat login yang ke DJP online tadi. Ya, ada nama, ada NPWP, kata sandi yang kita daftarkan waktu data tadi, baru kode keamanan ini dimasukkan aja. Ini kan untuk memverifikasi bahwasannya yang masuk itu adalah benar-benar orang, bukan robot. Atau bukan hacker ya, yang sengaja mau masuk merusak atau mencuri data. Gitu. Nah, kemudian kalau udah dapat, kita nanti baru menerbitkan faktur itu sekarang pakai e-faktur ya. Nah, e-faktur itu contoh aplikasinya kayak begini dia. Ini dia. Nah, nanti ini e-faktur ya, ini sekarang yang dipakai sekarang itu adalah e-faktur versi 3. Nah, ini. Nah, nanti tinggal kalau kita sudah download ini, kita buka nanti dia akan muncul foldernya di dalamnya isinya ini aja, semuanya. Nah, untuk menjalankannya pilih yang ini, e-tax invoice, ya, e-tax invoice, ya kan? Nah, dulu kan pernah belajar ini kan? Nah, kalau ini ya mungkin udah pernah belajar dulu di semester berapa itu ya, belajar PPN atau lab PPN ya. Nah, e-tax invoice. Nah, dari sini nanti kita menerbitkan nomor seri faktur pajak, ya. Nah, nomor seri faktur pajaknya nanti kalau udah dihasilkan, dia contohnya seperti ini. Ini dia. Nah, nih. Nah, ini hasil daripada e-faktur yang kita buat tadi. Nah, ini contohnya, ini kode seri fakturnya ya. Nah, ini nomor 21 ini adalah artinya ini tahun 2001 ya. Kalau ini nomor seri inilah yang kita minta di kantor pajak ini. Nah, nih. Dari berapa sampai berapa itu kantor pajak nanti yang memberikan ke perusahaan itu sesuai dengan permohonan kita. Di sini nggak ada tanda tangan karena sudah diganti dengan barcode. Nah, barcode inilah sebagai ganti tanda tangan si wajib pajaknya. Jadi yang membuat ini adalah wajib pajak yang memungut PPN, baik barang atau jasa. Ya. Nah, ini hasil daripada aplikasi e-faktur untuk membuat faktur pajak keluaran. Jadi pajak keluar ini kita atau perusahaannya menjual barang atau jasa. Karena dia sudah PKP, maka dia membuat faktur. Bagi perusahaan yang jual ini sebagai faktur pajak keluaran. Bagi perusahaan yang beli ini sebagai faktur pajak masukan. Ini kodenya 0010, ini artinya lawan transaksinya ini adalah bukan pemungut PPN atau ini swasta, bukan bendaharawan. Nah, ada aja contohnya yang ini yang pemungut, contoh pemungut itu ini dia contohnya. Ini 03. 02, 03 itu pemungut PPN. Jadi pemerintah, biasanya pemerintah atau BUMN ya. Jadi yang nyetor PPN itu mereka, kita hanya mengeluarkan faktur, mereka nanti akan langsung menyetorkan ke kas negara. Jadi beda ya kalau dengan swasta. Swasta itu nanti yang nyetor si pemungut PPN. Jadi kalau 03 ini yang nyetor ini berarti lawan transaksi yang ini si PT Indonesia Power. Tapi kalau yang tadi ini, nah ini yang nyetor itu yang jual, berarti si PT Medianya gitu. Nah, jadi setelah dikeluarkan
faktur pajak ini nanti dibayar oleh si lawan transaksi. Nah, maka si perusahaan ini sebelum akhir bulan, masa berikutnya itu paling lama akhir bulan, dia harus menyetor ke kas negara, ya, melalui bank atau melalui ATM, ya. Nah, cuman untuk menyetor itu ada namanya kode setorannya. Nah, kode setorannya itu dapat dari mana? Dari aplikasi lagi, namanya yang dari DJP online tadi, gitu. Nah, DJP online. DJP. Nah, DJP online ini, nah, disinilah untuk mengajukan faktur, untuk membuat e-billing namanya. Nah, e-billingnya dibuat dari login ke sini, gitu. Ya, nah, udah dibuat, udah dibayar, ya. Paling lama tadi kapan? Akhir bulan masa pajak bulan berikutnya. Jadi kalau masa pajak September, berarti sampai 30 Oktober ini harus ini ya, harus dibayar gitu. Kalau enggak nanti ya kena denda gitu. Berarti telat bayar. Kalau telat bayar dendanya apa? Telat bayar dendanya 2% tiap bulan dari yang terutang, ya. Nah, itu. Nah, kemudian nanti kalau udah dibayar baru tinggal lapor. Nah, lapornya gimana? Lapor PPN sekarang pakai e-web bis, e-web faktur, e-web faktur. Nah, dari sini e-web faktur, ini websitenya, masuk ke sini. Nah, jadi ini dilapor itu paling lama akhir bulan di masa pajak bulan berikutnya. Ya. Jadi kalau dia masa pajak September tadi ya paling lama 30 Oktober gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau udah lapor baru udah selesai. Telat lapor atau enggak lapor, berapa denda atau sanksi administrasinya? Ini agak lama nih websitenya ya, nggak terbuka. Berapa? Nggak lapor PPN atau telat lapor PPN, berapa sanksi administrasinya per bulan? Halo, 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 halo. Halo? Adakah orang yang di sini? Ada, Pak. Oh iya, lembut kali suaranya, udah tidur kayaknya. Berapa? Dendanya berapa? Berapa dendanya? 500, Pak. 500 apa? 500 perak? 1.000 lah. 100.000 ya. Jadi kalau nggak lapor itu mau lupa mau apa alasannya 500.000 nanti akan dikenakan denda sanksi administrasi. Oke. Nah, itu ya. Ingatkan saya minggu depan untuk mensimulasikan ya cara mengajukan nomor faktur ya, cara melapor ya, kemudian cara membuat e-billing khususnya untuk PPN ya. Rosa? Siap, Pak. Ya, Ida. Kalau lupa saya ingatkan ya, materinya Pak simulasi buat ini gitu ya. Oke? Oke. Oke. Oke, Pak. Oke.